Ya, saya ingin ke Pak Hamdan Zulfat, nampaknya ada beberapa poin, namun baru poin pertama yang disampaikan. Lantas bagaimana dengan poin kedua yang menjadi poin gugatan? Silakan Pak Hamdan. Yang kedua, yang paling impresif mobilisasi aparat pemerintahan, aparat desa, kemudian menteri-menteri turun kampanye. Kemudian yang paling besar adalah mengenai pemanfaatan bansos untuk kepentingan pasangan 02. Dan ini dilakukan secara masif, secara terang-terangan, dan banyak sekali prosedur penggelontoran bansos yang tidak sesuai dengan aturan. Dan itu semua adalah dalam rangka kepentingan 02. Mengapa? Ini menjadi penting bagi Presiden ya, untuk membantu 02 karena ada anaknya di situ yang menjadi pasangan calon. Kalau kita refleks ke belakang, Presiden ini kan pernah berkeinginan untuk 3 periode, itu gagal. Perpanjangan masa jabatan itu gagal, kan ditolak semua orang. Jadi ini skenario ketiganya memajukan putranya untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi skenario ketiga ini sukses rupanya, dan Presiden memanfaatkan seluruh fasilitas dan infrastruktur pemerintahan ya untuk memenangkan anaknya sebagai pasangan calon wakil presiden. Nah, ini berkaitan dengan diloloskannya Gibran oleh KPU dengan tanpa melalui prosedur pada saat pendaftaran guna pemanfaatan seluruh sebagian besar fasilitas negara dalam rangka pemenangan pasangan calon nomor 2. Kami uraikan di sana panjang sekali, dan kemudian pemanfaatan para pejabat kepala daerah yang sampai 273 kepala daerah yang diangkat oleh Presiden dan Kemendagri di seluruh Indonesia, dan itu dimanfaatkan, dan itu terbukti dilakukan. Ini pemilu yang paling rusak sepanjang sejarah kita. Ya, Pak Hamdan, apakah poin gugatan nomor 2 tadi itu akan disertai dengan bukti saksi, keterangan saksi langsung, misalnya aparat kepala desa dan juga ada menteri, mungkin tadi sempat mengatakan ada pengarahan menteri juga dalam kampanye? Ada, bukti-buktinya ada semua. Ya, bukti-buktinya ada semua, hanya saja memang tidak mungkin kita ngajuin bukti seluruhnya saksi-saksi, karena itu kan dibatasi hanya 15 orang. Tapi kami akan mengajukan bukti-bukti yang paling mungkin bisa diajukan. Kemudian juga untuk saksi itu uji petik aja di mana saksi mana yang paling bisa kita ajukan, karena banyak sekali yang mau jadi saksi, tapi MK akan membatasi. Jadi sebenarnya gugatannya ini, Pak Hamdan Zulfat, mohon maaf saya potong. Jadi sebenarnya gugatannya ini mau menyasar kepada Presiden atau mau kepada Pak Prabowo-nya, atau hanya kepada KPU-nya saja? Jadi ada prinsip hukum begini ya, undang-undang pemilu itu ya melarang presiden, pemerintah daerah sampai kepada kepala desa untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak atau dan merugikan pihak lain. Itu jelas sekali, dan itu pelanggaran terhadap prinsip fairness dalam pemilu. Dan ini berkaitan langsung dengan KPU yang akibatnya adalah tidak bisa melakukan apa-apa dan banyak sekali melakukan kesalahan dan pelanggaran. Pak Fahri menanggapi hal ini, silakan. Terakhir. Iya, ya kita hargai sebagai satu upaya ataupun ikhtiar konstitusional yang diajukan oleh para pemohon. Pada prinsipnya itu dibolehkan oleh hukum untuk mendalilkan apa saja gitu ya. Jadi dalil itu dia kemukakan sebanyak apapun silahkan saja di Mahkamah Konstitusi, tetapi terikat dengan proses pembuktian gitu ya. Jadi memang nanti pekerjaan yang sangat besar itu yang dihadapi oleh Prof. Hamdan dan teman-teman itu adalah bagaimana membuktikan seluruh asumsi itu, seluruh hipotesa yang dibangun dalam permohonan ini dalam satu kerangka kerangka pembuktian. Jadi harus dalam bentuk real evidence namanya istilah hukumnya. Nah, jadi nanti persoalan fenomena itu tentunya harus diuji satu-satu gitu. Apakah kebijakan pemerintah itu lalu ada yang merasa atau ada asumsi mengatakan bahwa
pasangan calon nomor 2 mendapatkan insentif power atau insentif kekuasaan atau insentif elektoral melalui kebijakan-kebijakan seperti itu, tentunya itu harus dibuktikan satu-satu. Saya kira itu seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahri Bahmid. Terima kasih juga Pak Hamdan Zulfa sudah berbincang bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Prof.